untuk menyatakan berhenti. Semakin seseorang mau berhadapan dengan challenge yang lebih tinggi, lebih sulit, sebenarnya di situ ada peluang untuk lebih berhasil lebih tinggi di dalam dunia kerja, kan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Naura di Secret Story Podcast. Dalam satu dekade terakhir ini, institusi pendidikan tinggi di Indonesia mencatat adanya lonjakan signifikan terkait jumlah lulusan yang memiliki predikat cum laude. Tren ini oleh sejumlah pakar disebut sebagai tsunami cum laude atau banjir cum laude gitu ya. Nah, yakni ini situasi ketika predikat istimewa itu tidak lagi mencerminkan adanya perbedaan kompetensi karena diberikan secara besar-besaran atau masif. Oleh PD Dikti menunjukkan peningkatan kelulusan dengan IPK di atas 3,5 itu berada di berbagai kampus ya, termasuk negeri dan juga swasta. Ini terjadi seiring dengan adanya mungkin perubahan sistem penilaian, lalu juga penerapan kurikulum berbasis outcome, dan juga kebijakan internal kampus itu sendiri. Tetapi nyatanya di dunia kerja, perusahaan ini kan mulai menghadapi kesulitan ya teman-teman membedakan kemampuan yang sebenarnya gitu. Calon karyawan yang memiliki nilai akademik yang ternyata hampir sama nih semuanya. Jadi fenomena ini memunculkan pertanyaan penting. Apakah peningkatan predikat akademik ini mampu menggerus kredibilitas pendidikan tinggi dan bagaimana konsekuensinya terhadap kualitas tenaga kerja di Indonesia? Untuk mendiskusikan hal ini telah hadir di studio kami Profesor Atwar Bajari, Guru Besar dari Universitas Padjadjaran Bandung. Selamat datang Prof. Selamat datang Nurah, pagi. Ya, pagi Prof, terima kasih sudah mau join dengan kita hari ini Prof. Sama-sama. Jauh-jauh dari Bandung. Berkah ya. Oke Prof, sebelum kita diskusi lebih lanjut terkait fenomena banjir cum laude tadi itu Prof, bagaimana Prof Atwar melihat fenomena ini? Ya, ini menarik sekali saya kira ketika ditawarin isu ini. Saya belum sempat menyebutnya tsunami cum laude ya, tapi memang dalam beberapa dekade terakhir ya, apalagi ketika saya mulai berkecimpung dalam pengelolaan akademik gitu, mulai dari ketua program studi, kemudian naik menjadi wakil dekan begitu. Saya membaca di kampus saya ya, ini ceritanya di kampus saya gitu. Saya melihat bahwa tren peningkatan katakanlah IPK di atas kan kalau cum laude itu di atas 3,75 kan biasanya ya. Kadang-kadang ada yang IPK-nya 4,0 gitu, itu luar biasa. Nah, ini trennya terus meningkat sehingga angka cum laude ini lama-kelamaan seperti tidak istimewa gitu. Nggak istimewa gitu. Saya pikir itu gejalanya hanya di kampus terbatas saja. Ternyata kalau tadi Naura bilang ada tsunami cum laude, oh ada ya tsunami cum laude gitu ya. Artinya ini sudah menjadi gejala besar gitu, artinya fenomena besar. Sehingga kalau dilihat dari dua sisi sebenarnya, saya pikir bisa ada kemungkinan ini keberhasilan pendidikan tinggi. Atau pendidikan tinggi mengalami proses default bahwa cum laude itu udah biasa aja gitu. Kalau saya menyebutnya dengan default cum laude gitu. Nah, jadi kalau nggak cum laude malah aneh gitu. Kok kamu nggak cum laude gitu? Nah, ini menjadi cerita seringkali menjadi gurauan di antara para guru besar kalau wisuda ya. Kalau wisuda para guru besar kalau ke sebelah saya suka bilang, coba kamu tebak cum laude apa enggak? Saya pasti jawab cum laude dong. Gitu. Cum laude, dan benar itu cum laude gitu. Sehingga kalau bukan dihitung secara statistik akurat ya, tapi kalau diestimasi kayaknya setiap wisuda gitu. Ya kampus saya aja lah gitu. Yang kampus PTNBH negeri gitu dengan tingkat keketatan luar biasa. Itu kadang-kadang saya melihat trennya tuh terus meningkat. Sehingga kalau bergurau dengan para profesor, coba kamu lempar palu sidang, pasti kena sama orang cum laude. Itu kan lucu kan gitu. Artinya cum laude itu sudah jadi hal gejala umum gitu. Apakah sudah disebut tsunami cum laude? Ini bisa diperdebatkan menurut saya. Nah, tadi malam juga saya searching gitu beberapa web.
oh ternyata itu gejala itu muncul di beberapa kampus. Ya. Bukan di beberapa, hampir di semua kampus itu. Trennya itu kalau dilihat gitu, kalau setiap gelombang wisuda itu, kalau misalnya anggaplah sebuah perguruan tinggi dalam setahun meluluskan 1.800 sarjana. Angka estimasinya itu 50% cum laude. Kayak gitu tuh. Setengahnya Cum laude. Silakan ditafsir gitu. Iya. Itu gimana tuh? Nah, tapi Prof, berarti kan tadi kan kalau misalnya Prof Atar mengatakan bahwa mungkin adanya proses default gitu ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya dilihat mungkin apa menurut Prof Atwar indikator utamanya gitu ya, banyak pihak yang akhirnya menyebut predikat itu sebagai ya tsunami lah atau gelombang yang besar gitu dalam pendidikan tinggi. Sebenarnya faktor utamanya apa, Prof? Ya, kita tergantung melihatnya dari sisi mana ya. Kadang-kadang saya suka mengembalikan pada ekosistem pendidikan tingginya. Ini perlu juga. Saya tidak menganggap perguruan tinggi negeri itu lebih bagus atau lebih bagaimana. Ya. Tapi saya ingin menganggap bahwa kalau dilihat pada perguruan tinggi yang ekosistem pendidikannya bagus, cum laude itu bisa dijadikan sebagai indikasi keberhasilan pendidikan atau proses pembelajaran. Tapi kalau misalnya itu ditengarai pada perguruan tinggi yang kita lihat ekosistemnya kurang bagus begitu ya, misalnya infrastruktur pembelajaran, kemudian kan sekarang mah gampang dilihatnya kan, dosen misalnya berapa sih jumlah risetnya, berapa jumlah pengabdian masyarakatnya, berapa publikasi internasionalnya, apa kurikulumnya di sistem bisa dicek semuanya udah OBA atau belum, kan gampang ya. Gitu. Nah kalau itunya sudah terpenuhi, saya kira predikat cum laude sebagai sebuah keberhasilan pembelajaran mungkin boleh dianggap hal yang menggembirakan, gitu, hal yang baik. Tapi kalau semuanya tidak terpenuhi, pasti ada sesuatu di situ. Nah kalau ditanya indikatornya apa, penyebab besarnya cum laude atau memang beberapa tahun terakhir ini program pendidikan tinggi saya kira pemerintah kalau melihat pada regulasi yang dikembangkan itu dia sangat ketat gitu, sangat ketat dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, selain misalnya izin pembukaan prodi baru, kemudian akreditasi yang selalu terus diupayakan setiap tahun, dan kadang-kadang kan dosen lebih sibuk ngurus akreditasi ketimbang ngurus misalnya kayak itu, artinya bahwa monitoring atau evaluasi pembelajaran sudah bekerja dengan sangat baik lah ya. Nah kalau itu sudah terpenuhi, saya kira amat sangat wajar kalau misalnya sebuah pendidikan tinggi memiliki jumlah angka keberhasilan pembelajaran yang tinggi. Gitu. Namun gitu, kalau ini dipotret pada perguruan tinggi yang mungkin akreditasinya biasa-biasa aja atau di bawah ya sekedar terakreditasi, kemudian dosennya juga mungkin kualifikasinya belum begitu tinggi, peluang penelitiannya juga masih dikatakan partisipasi dosennya ya disebut tinggi juga enggak. Nah saya curiga gitu, cum laude ini hanya sekedar pemberian predikat tanpa keketatan dalam proses pembelajaran dan manajemen akademik yang memadai gitu. Nah kalau indikator-indikatornya saya kira banyak gitu. Kan keberhasilan pembelajaran itu kan banyak faktor ya. Satu, apakah kurikulumnya selalu diupdate minimal kurikulum itu kan 5 tahun sekali lah. Walaupun di antara 5 tahun itu setiap program studi boleh menyelenggarakan perubahan-perubahan tergantung perubahan di dunia luar, terutama di dunia kerja gitu. Linkage-nya gimana gitu, link and match-nya gimana, dunia industri dan dunia usahanya itu dibaca nggak setiap tahun. Kalau itu dibaca artinya kurikulum diupdate kan. Kalau kurikulum diupdate artinya model pembelajaran juga berubah. Seperti sekarang orang pakai OBE kan, perguruan tinggi pakai OBE ya, itu karena menyesuaikan dengan dunia kerja. Nah kalau itunya tidak diperbaiki, ya cum laude hanya sekedar pemberian nilai begitu aja, tanpa tanpa proses evaluasi, tanpa proses penyelenggaraan pembelajaran yang bagus menurut saya. Ya, nah kalau seperti itu kan Prof, berarti kan sebenarnya mungkin normal saja kalau misalkan untuk memang perguruan tinggi yang sudah menggapai semua aspeknya gitu ya. Berarti ya udah, berarti normal saja misalkan diberikan predikat cum laude gitu untuk mahasiswa. Tetapi kalau untuk yang belum, nah ini yang menjadi pertanyaan. Kalau misalkan dari Prof Atwar, seberapa besar nih Prof
peran kebijakan internal kampus gitu, seperti mungkin diadakannya kelonggaran remedial atau penilaian berbasis proyek gitu kan dalam mendorong kenaikan IPK. Nah itu seperti apa, Prof? Ya, memang pemerintah sempat sih mengeluarkan regulasi ya bahwa mahasiswa boleh melakukan remedial ya, boleh melakukan proses perbaikan nilai. Dulu kan terkenal sekali dengan adanya semester akhir tahun gitu ya, atau semester pendek gitu. Semester pendek. Itu seringkali mengalami proses deviasi gitu. Deviasi dalam arti pemerintah sebenarnya sudah menyediakan regulasi yang bagus. Artinya ada rentang kosong di antara semester gasal dan genap gitu, atau ganjil dan genap itu yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk memperbaiki kualitas hasil pembelajaran. Namun prakteknya seringkali ini tidak diikuti dengan baik. Artinya seringkali ada istilah semester pendek. Apa itu semester pendek? Semester silaturahmi perbaikan nilai gitu ya. Itu asosiasi yang menurut saya sih apa istilahnya deviasi penyelenggaraan proses pembelajaran. Betul. Nah seharusnya kan setiap kurikulum itu menyediakan mahasiswa untuk belajar secara penuh dan secara tuntas sehingga capaian pembelajaran itu tercapai 100%. Betul. Artinya secara teoritis mahasiswa itu tidak atau peserta didik itu tidak seharusnya mendapatkan nilai tidak baik karena kalau dia sudah memenuhi instrumen pembelajaran gitu. Tapi praktiknya kan nggak demikian ya. Tergantung juga dosennya, tergantung lingkungan pembelajarannya, tergantung juga mahasiswanya gitu. Tergantung juga regulasinya. Tadi dikatakan, apakah ada kebijakan fakultas atau universitas yang menginginkan atau mengharuskan mahasiswa mendapatkan nilai sempurna? Ada gitu. Karena itu punya konsekuensi. Betul. Konsekuensinya pada apa? Pada akreditasi. Itu yang pertama. Seringkali kan dikejar akreditasi dulu gitu. Karena kan dalam nilai akreditasi itu kalau ada mahasiswa yang drop out gitu atau nilainya di bawah rentang rata-rata minimal ya berarti nilai akreditasinya kecil kan. Atau misalnya mungkin dia mempertimbangkan prestasi akademik itu pasti relate dengan prestasi dunia kerja kan. Karena ya sekarang kan banyak sekali lembaga-lembaga dunia kerja nggak mau nerima mahasiswa IPK di bawah 3 gitu. Itu kan repot kan. Betul. Makanya salah satu upayanya ya dorong aja mahasiswa itu para dosen memberikan nilai bagus. Nah itu yang harus diperhatikan menurut saya. Artinya perlu sih kita itu selalu melihat bagaimana sih cara perguruan tinggi memberikan standar nilai, apakah rubrikasinya dipenuhi atau enggak gitu dalam proses pembelajaran. Kalau seluruh instrumen rubrikasi sudah dipenuhi dan kurikulum sudah disusun dengan sangat baik, kemudian dosen menyampaikan mode pembelajaran dengan cara partisipasi, berbasis proyek, berbasis pada penyampaian kelas yang dengan model pembelajaran yang bagus, saya kira no problem memberikan nilai yang sangat bagus. Berarti Prof kalau untuk standar ini ya, maksudnya kelulusan cum laude ini tuh sebenarnya ada standar nasional yang jelas atau otonom setiap kampus? Pemerintah hanya menyusun regulasi soal batas-batas cum laude itu dari rentang berapa sampai ke berapa. Tapi soal praktek kan nilai itu akumulasi akhir kan. Tapi mekanisme mendapatkan nilai yang untuk misalnya A, B, C. Sekarang kan nilai rentangnya udah beberapa perguruan tinggi udah mulai memberlakukan misalnya A minus, B plus, B minus itu kan. Itu kan diserahkan ke perguruan tinggi masing-masing gitu. Pemerintah tidak sampai mengatur ke sana gitu. Tapi soal kebijakan bagaimana dosen menyelenggarakan pembelajaran, menyelenggarakan ujian sampai menetapkan nilai itu kan diserahkan kepada masing-masing perguruan tinggi kan. Soal apa namanya bobotnya berapa, kemudian rubriknya apa itu diserahkan ke perguruan tinggi masing-masing. Kalau dari pandangan Prof Atwar, ini fenomena yang predikat cum laude ini, peningkatannya ini terjadi merata di semua fakultas atau yang mungkin pada program studi yang cenderung mempermudah penilaian saja, Prof? Dicurigai. Saya curiga sebenarnya. Ada beberapa perguruan tinggi gitu, ada beberapa, saya tidak ingin membandingkan PTN. Apakah kita mau membandingkannya antara rumpun ilmu, rumpun ilmu, eksak pasti lebih sulit, sosial pasti lebih mudah. Kan sering gitu kan, sederhananya gitu. Peluangnya ada, mungkin ada gitu. Karena kan, apa istilahnya, error atau deviasi atau penyimpangan proses pembelajaran selalu ada gitu kan.
Atau apakah karena perguruan tinggi yang satu PTN, yang satu PTS? Mungkin juga. Ini saya tidak punya data nasional sih. Ya. Tapi dari beberapa sampling gitu, beberapa sampling yang saya ya istilah iseng-iseng crawling lah data gitu, data dari berbagai perguruan tinggi, tren cum laude itu mau di PTN, mau di PTS sama aja, sama aja gitu. Apa istilahnya? Kalau sudah di atas 50% cum laude berarti sebenarnya tidak terjadi standar normal hasil pembelajaran. Kan saya tuh percaya statistik. Hukum normalitas itu kan, kurva orang cerdas dan tidak cerdas itu selalu seimbang. Di tengah itu orang yang istilahnya student yang cerdas menonjol juga enggak, yang tidak bodoh juga enggak, itu kan kurvanya di tengah kan. Tapi sekarang terjadi pemencengan gitu. Mencengnya kemana? Ke arah semuanya cerdas gitu. Nah ini patut dicurigai gitu. Apakah kemencengan atau skewness ini akibat dari pertama ini dari satu, penjaringan mahasiswanya memang sangat ketat. Di mana itu biasanya perguruan tinggi negeri kan. Di kampus saya aja misalnya mahasiswa yang masuk itu rata-rata dengan rasio 1:20 lah atau di atas 20. Bahkan saya pernah punya program studi 1:90. Jadi pendaftar 91 yang lolos. Kan luar biasa tuh. Jadi kalau semuanya cum laude wajar juga ya, karena mereka asalnya orang-orang pinter gitu kan, seperti Naura ini kan screeningnya kan ketat kan. Yang kedua mungkin infrastruktur pembelajaran, kemudian juga ekosistem kampus, kemudian juga SDM dosen dan tenaga kependidikannya sudah sangat memadai, dan juga mungkin bukan mungkin ya, mekanisme pembelajaran serta kurikulumnya selalu diupdate setiap tahun. Nah kalau sudah begitu keberhasilan di atas 50%, menurut saya sih oke-oke aja gitu. Artinya hukum statistik bisa aja karena ada pengecualian dalam faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pembelajaran. Tapi kalau misalnya saringannya juga mungkin penjaringan mahasiswanya ya biasa-biasa aja. Karena ada sih beberapa kampus ya satu pendaftar ya satu diterima gitu. Artinya nggak ada yang tidak diterima gitu. Tiba-tiba misalnya lulusannya cum laude di atas 50%. Sementara kampusnya mungkin biasa-biasa aja gitu, atau tidak memiliki infrastruktur yang istimewa gitu. Nah itu patut dicurigai kalau menurut saya. Kalau gelombang cum laude-nya terjadi sampai ke sana atau tsunami cum laude sampai ke sana, ya ini mengkhawatirkan menurut saya sih. Begitu tuh. Nah Prof, sekarang gambarannya adalah lulusan cum laude ini kan banyak ya Prof ya. Nah apakah menurut Prof ini kalau lulusan cum laude ini memiliki kemampuan unggul di dunia kerja, maksudnya lebih unggul daripada yang mungkin tidak cum laude gitu ya Prof ya. Dan maksudnya apakah itu ya konsisten gitu di berbagai industri kalau Prof melihat hingga hari ini? Seharusnya konsisten. Seharusnya konsisten. Anak yang cum laude punya probabilitas masuk dunia kerja lebih besar. Itu sudah hukum kausalitas gitu. Artinya, kalaupun ada penyimpangan, kalaupun mereka misalnya tidak berhasil dalam dunia kerja, mungkin karena beberapa faktor yang lain di luar kemampuan kognitif gitu. Tapi sekarang saya agak prihatin gitu, prihatin. Ada kecurigaan dari dunia industri atau dunia kerja itu bahwa cum laude tidak jaminan mereka akan berhasil dalam dunia kerja. Betul, Prof. Ya kan? Curigai. Ini sebenarnya patut dijadikan bahan masukan. Bukan bahan renungan, bahan masukan pendidikan tinggi. Karena apa? Karena di era teknologi digital sekarangnya, di era transparansi, di era di mana kerja tidak hanya ditentukan oleh kemampuan kognisi yang tinggi, tapi juga kan ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan untuk kemampuan belajar, ada kecerdasan misalnya yang lain di luar kecerdasan kognisi. Saya kira itu faktor yang menentukan. Jadi hukum linearitas itu atau hukum kausalitas itu tidak harus berlaku 100% gitu. Artinya apa? Artinya anak yang lulus dengan cum laude itu harus siap berkembang gitu ketika masuk dunia kerja. Karena apa? Karena sekarang korporasi juga kan diterpa dengan siklus perubahan lingkungan kerja yang pendek-pendek gitu. Yang pendek-pendek. Kalau dulu zaman saya misalnya kerja saya jurnalis misalnya, ingin jadi jurnalis. Ya jurnalis yang saya pelajari masuk ke lingkungan kerja, jurnalisnya nggak jauh beda tuh rentang perbedaan dunia teori dengan dunia praktik. Karena apa? Karena teknologi jurnalis waktu itu atau teknologi komunikasi saat itu tidak berubah cepat gitu. Tapi sekarang kan enggak.
Teori yang saya ajarin di kelas kemarin gitu, jangan-jangan 2 bulan ke depan udah diganti dengan platform yang baru. Udah nggak relevan Udah lagi. nggak relevan lagi. Makanya mahasiswa yang terlalu mengandalkan hasil belajarnya secara penuh, Yap. terlalu mengandalkan pada pemahaman konseptual yang tinggi, teori yang tinggi, masuk dunia kerja teorinya udah ganti lagi gitu. Atau praktik yang dia pelajari di kampus sudah sangat berbeda gitu. Oke. Nah, ini artinya kecerdasan yang harus dimiliki adalah kecerdasan yang siap adaptif gitu. Proses kreatif, kemudian juga proses keterbukaan untuk selalu membuka mindset untuk belajar gitu. Karena siklus dunia kerja saat ini gitu, praktiknya perubahannya sangat cepat gitu. Iya. Perubahannya sangat cepat. Betul. Saya mengatakan saya seringkali sudah sangat bingung gitu, bukan bingung, sulit untuk merenungkan. Rasanya di textbook kemarin begini ya, kok sekarang Prakteknya beda. prakteknya begini gitu. Ini kan sebuah challenge gitu. Jadi yang cerdas itu bukan orang yang hanya menguasai konsep di dalam, tapi konsep di teori, dunia teori, tapi kesiapan untuk membuka peluang-peluang dia untuk belajar lebih banyak dari perubahan yang ada di luar. Itu yang menurut saya sih harus ditekankan gitu. Betul. Maka kemampuan analitik harus ditanamkan lebih kuat, logik untuk terbuka pada perubahan yang ada itu harus sudah siap. Itu yang perlu dipikirkan. Betul. Karena perusahaan juga kan akhirnya ini akhirnya saya jadi ingat gitu. Akhirnya gitu. Anak-anak yang memiliki portofolio itu justru itu yang terlihat dianggap sebagai punya potensi untuk siap kerja. Ya. Oke, 1 IPK oke. Misalnya tidak jelek-jelek amat lah. Ya. 3,5, 3,2 atau oke. Tapi melihat selama ini dia misalnya aktif di kemahasiswaan, betul, aktif di organisasi. vokasinya, kompetisi-kompetisinya dia terlibat gitu. Kemudian juga kalau ada event-event dia selalu jadi leader. Itu yang lebih banyak dibaca gitu. Atau dia menguasai teknologi apa, seperti Anda ya, menguasai misalnya sistem produksi, sistem kerja media dan lain-lain. Itu portofolio yang tidak bisa diabaikan dalam dunia kerja sekarang. Betul. Tidak hanya mengandalkan kemapanan kognitif gitu. Yeah. Nah, mungkin oke lah kita bicara soal prestasi akademik cum laude, tapi sebenarnya itu harus dibaca sebagai satu indikator saja gitu. Indikator yang lain ya seperti portofolio itu harus diperhatikan. Betul. Karena memang nyatanya seperti itu sih Prof, di dunia kerja beberapa kali misalnya saya aja, termasuk saya dan juga teman-teman ya yang mungkin kemarin baru lulus itu ternyata tidak terpatok sama nilai IPK gitu. Jadi tidak harus harus tinggi gitu ya. Jadi mereka lebih fokus kepada pengalaman misalkan magang atau keaktifan kita seperti itu. Nah, tapi kalau sekarang ya Prof, kan predikat cum laude ini kan menjadi terlalu umum jatuhnya gitu kan. Nah, seharusnya default lah. Iya. Nah, sebaiknya itu bagaimana dunia kerja akhirnya bisa melihat diferensiasi gitu kualitas calon karyawan secara akurat, karena kan akhirnya sama semua nih Prof. Oh ya ternyata secara semua akademis nih ya. Ya itu tadi menurut saya keberhasilan pembelajaran dengan misalnya diberikan apresiasi dalam bentuk akademik cum laude itu satu sisi, artinya anak itu secara konseptual teoritis punya potensi bagus. Punya potensi bagus, punya potensi unggul. Anggaplah misalnya proses pembelajarannya itu support gitu, sudah menyiapkan itu untuk unggul. Kecuali yang dicurigai itu tadi beberapa misalnya perguruan tinggi yang biasa aja gitu, tiba-tiba lulusannya 90% cum laude itu patut dicurigai. Artinya dunia kerja itu harus awas, ini lulusannya dari perguruan tinggi mana juga kan dia pasti punya kebijakan kan. Tapi anggaplah misalnya dia pendidikannya udah bagus, universitas udah bagus dan cum laude, artinya kita harus membaca bahwa dia punya satu potensi secara akademik, dia memiliki keunggulan gitu. Tapi kan kalau masuk dunia kerja kan tidak semata-mata urusan hasil pembelajaran akademik yang dilihat. Parameter-parameter misalnya sociability anak itu gimana gitu. Apakah dia senang bergaul atau enggak, senang diskusi apa enggak, senang pada keterbukaan atau enggak, atau juga misalnya dia punya leadership apa enggak. Karena kan sekarang kan salah satu kompetensi yang diperhitungkan di abad 21 seperti sekarang itu kompetensi leadership kan. Kemudian juga dia punya gagasan yang inovatif dan segala macamnya. Nah,
ukuran-ukuran itu saya kira perguruan tinggi itu harus aware gitu. Oke. Dulu memang ada tuh Hmm. apa yang disebut dengan SKPI ya. Apa itu SKPI? Surat Keterangan Pendamping Ijazah gitu. Hmm. Yang merangkum prestasi mahasiswa di luar akademis. Oke. Misalnya dia punya prestasi menyusun inovasi strategik campaign misalnya di ilmu saya ya misalnya, atau dia misalnya ikut PIMNAS dan juara 1, itu kan didampingin disimpan dalam SKPI. Ya. Cuma saya nggak tahu apakah di semua perguruan tinggi itu SKPI sudah disusun sedemikian rupa dan dibuat secara ketat. Itu adalah hal yang baik sebenarnya sebagai bagian dari portofolio supaya dunia kerja itu tahu gitu. Oh, ini anak itu selain pinter juga dilampiri dengan portofolio yang lain. Karena dulu itu tidak hanya juara-juaraan sebenarnya, saya masih ingat tuh waktu itu. Juga misalnya kalau anak itu misalnya bisa menyusun desain sebuah perancangan, kalau di ilmu sosial tuh campaign yang bagus misalnya. Atau mungkin dia mengembangkan inovasi sistem pembibitan tanaman gitu yang diberikan sertifikatnya oleh program studi oleh departemen atau kedinasan Kak. Itu kan bisa jadi satu gambaran bahwa oh dia punya prestasi di luar akademisnya gitu tuh. Nah Prof, tapi kalau untuk di kampus ya misalkan apakah kampus mempertanggungjawabkan nih Prof, misalkan adanya kesenjangan antara catatan akademik mahasiswa yang sempurna gitu ya, nyaris sempurna dengan nyatanya keluhan industri itu terkait lemahnya kemampuan praktis dan soft skills gitu. Apakah kampus ada? Bukan seharusnya, kampus-kampus yang berpikiran advance itu selalu ada. Tapi saya tidak tahu apakah itu terjadi di semua kampus atau tidak ya. Seharusnya sih terjadi. Artinya kan biasanya kita itu punya data peta gitu, peta data, peta data alumni kita itu tersebar di mana aja sih. Nah, peta data itu seharusnya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, terutama tentu yang ditanyakan jangan alumni yang udah puluhan tahun itu atau sudah jadi ya boleh juga sih, cuman maksudnya yang lebih mendekatkan antara dunia kerja yang general dimasuki anak-anak dengan alumni yang sudah bekerja mungkin 10-15 tahun gitu ya atau 10 tahun. Nah, itu mereka yang harusnya ditampung. Artinya apa? Harusnya dunia industri itu memberikan semacam report ke universitas gitu bahwa anak-anak yang kami tampung dari perguruan tinggi sana itu menghasilkan prestasi seperti ini. Tapi kan sayangnya enggak. Karena mungkin dunia industri kan sibuk juga. Ngapain juga ngurusin lu kan, ngurusin perguruan tinggi kan. Yang penting lu udah siap masuk, anak lu masuk ke sini bisa kerja, oke, selesai gitu. Tapi seharusnya harus dikejar oleh perguruan tingginya gitu. Harus secara proaktif dia datangin kampus dunia industrinya ditanya gitu. Gimana lulusan kami? Oke enggak? Adaptif enggak? Bukan mau KKN gitu datang ke sana, tolong ya terima kerja, bukan. Justru yang harusnya gimana sih tingkat keberhasilan anak saya ketika masuk di sini. Misalnya kemampuan kognitifnya oke enggak? Kemampuan sociability-nya oke enggak? Kemampuan misalnya leadership-nya oke enggak? Itu tuh yang ditanya kan. Artinya apa? Selain mengukur akseptansi dari lulusan, juga untuk umpan balik pada kurikulum yang sudah dikembangkan saat ini. Sebenarnya pemerintah sudah nyusun regulasi itu dalam penyusunan kurikulum berbasis KBK atau KKNI. Kalau sekarang kan disebutnya OBE. Cuma sayang seringkali jadi formalitas aja sih. Formalitas pada saat kapan mau akreditasi gitu. Formalitas kapan pada saat mau dimonep oleh universitas gitu. Seharusnya kan itu menjadi habit gitu. Habit perguruan tinggi kan. Jadi belum fully diimplementasikan gitu, Prof. Ya mungkin belum diimplementasikan secara penuh gitu. Saya kalau melihatnya ke perguruan tinggi saya sendiri mungkin sudah sih, udah oke aja gitu. Tapi kalau saya nggak tahu nih perguruan tinggi yang lain kan harusnya ada laporan gitu, ada report gitu. Nah ini kalau sudah terjadi seperti itu saya kira kita akan boleh dikatakan bahwa menghasilkan lulusan terbaik yang kita beri apresiasi unggul atau cum laude itu tadi nggak sayang amat gitu kan, malah bangga gitu. Oke, cum laude kita diterima oleh dunia industri dan dunia kerja begitu. Nah Prof, kalau misalkan selama ngajar nih ya Prof ya, ada nggak atau mungkinkah mahasiswa itu yang mengejar predikat cum laude itu cenderung menghindari mata kuliah yang menantang gitu atau yang dianggap susah gitu, jadi berdampak nih pada penurunan kedalaman kompetensinya gitu? Bisa juga sih begitu, bisa juga.
Bisa juga, kan kurikulum itu, setiap mata kuliah itu punya challenge kan. Ya, Setiap subjek itu pasti punya challenge, belum lagi challenge-nya dosennya juga kan. Ada dosen yang kan banyak juga dosen yang TP-TP gitu, secara personal, kamu kasih nilai A nanti ya," gitu. Saya nggak tahu, itu kan, betul. istilahnya hal-hal Ya, yang tidak tidak perlu digeneralisir. Tapi maksudnya begini, eee semakin semakin seseorang mau berhadapan dengan challenge yang lebih tinggi, lebih sulit, sebenarnya di situ ada peluang untuk lebih berhasil lebih tinggi di dalam dunia kerja kan gitu ya. ya, Kalau misalnya ya kita habitnya atau kita maunya challenge yang biasa-biasa aja, ketika kita bertuburkan dengan batu yang lebih keras, kita pasti kalahkan. betul, Gitu Prof. kan? Ya, Nah, bayangannya gitu aja. Kalau kalau misalnya selama kita kuliah gitu, selain berhadapan dengan challenge, kan di anak-anak kan punya peta data juga, mana dosen yang sulit, mana yang enggak. Sulit dalam arti bukan sulit mempersulit mahasiswa, bukan ya, ya. ya. Artinya mata kuliah yang dianggap sebagai, kalau mata kuliah wajib nggak bisa dihindari. Biasanya kan ada mata kuliah pilihan gitu. Betul. Ada mata kuliah yang sifatnya opsional, atau pada saat penyusunan tesis itu dia mencoba membuat tesis atau skripsi dengan challenge yang lebih, effortnya harus lebih besar. Oke. Nah, kalau sudah bisa mengambil keputusan itu, saya kira, akan memberikan peluang anak ini untuk berhasil lebih tinggi di dunia kerja gitu. Oke, akan mengikuti lah ya, Akan Prof. mengikuti, ada manfaatnya gitu. betul. Bukan sekedar gugur kewajiban, udah nih skripsi saya udah 150 halaman, Iya. isinya nggak tahu gitu ya, yang penting dosen udah ACC, selesai. Hmm. Challenge-nya lebih rendah menurut Betul. saya, seperti itu. Nah, Prof, ini kita agak balik dikit ke dunia kerja tadi ya, Prof ya. Mhm. Mungkin sebagian dunia kerja, kantor gitu ya atau perusahaan tuh masih ada yang menganggap bahwa kualitasnya itu dengan IPK misalnya gitu ya Iya. penerimaannya. Tapi kan ada juga yang beralih kepada tadi tuh Prof, kompetensi portofolio gitu kan dan asesmen perilaku gitu. Iya, Nah, iya betul. apakah ini membuktikan bahwa adanya ketidakpercayaan industri kerja gitu, Prof, terhadap hasil standar pendidikan. akademik ya? Ya, eh diasumsikan begitu juga bisa sih. Kalau saya sih orangnya open mind lah. Oke. Silakan aja gitu. Misalnya, kenapa perusahaan nggak lagi mematok standar penerimaan itu IPK, walaupun IPK tetap dipakai, tapi Ya. portofolio yang lain. Hmm. Bagi saya, itu hal yang lumrah sih. Oke. Namanya juga kan kalau dihubung-hubungkan dengan, kan mana ada perusahaan mau rugi besar membangun kapital manusianya gitu, hanya gara-gara belum bisa kerja kan, mana mau sih. Iya. Jadi nggak banyak gitu, perusahaan-perusahaan yang punya visi keuniversitian itu. Apa itu perusahaan keuniversitian? Perusahaan yang siap berinvestasi pada lulusan yang fresh graduate gitu. Oke. Nggak banyak kan, Iya. kecuali perusahaan-perusahaan dengan ya perusahaan-perusahaan dengan aset yang besar Betul. mungkin mau sih ya, demi apa ya, demi capaian long term lah, karena Ya. perusahaannya mungkin 20 tahun, 30 tahun ke depan misalnya, atau 10 tahun ke depan, anak ini kalau ya kayak sepak bola aja kan, merekrut talenta-talenta muda digembleng Iya. gitu, yang kemudian kalau udah bagus dipakai atau dijual kan. Iya. Nah, kan jarang sih, maunya kan fresh aja gitu, instan Betul. aja. Lu datang kerja, bisa kerja, Hmm. hasil kan, lu gua kasih gaji, selesai kan. Nah, masalahnya sekarang amat sangat wajar kalau perusahaan itu mengambil sikap, ya kamu kalau datang ke sini siap kerja kan, siap Iya. adaptasi gitu. Betul. Maka bagi mereka keputusan untuk menganggap bahwa IPK bukan patokan utama, wajar sih bagi Wajar, saya. Oke-oke aja gitu. Hmm. Maka bagi perguruan tinggi harus siap juga membina mahasiswa itu, selain mekanisme pembelajaran dan sistem akademiknya yang bagus, juga harus menyiapkan dengan prestasi-prestasi yang lain itu. Bekal-bekal yang lain misalnya. Iya. Menyiapkan sistem lingkungan pembelajaran itu secara kondusif, misalnya mendorong mahasiswa untuk aktif di kegiatan kemahasiswaan, untuk aktif di kegiatan yang sifatnya minat dan bakat. Betul. Termasuk juga mendorong mereka untuk berkompetisi di luar dengan perguruan tinggi yang lain gitu, dalam bentuk istilahnya kompetisi-kompetisi dengan challenging yang tinggi gitu. Nah, itu yang harusnya setiap perguruan tinggi itu punya rekam jejak atau portofolio yang disimpan dalam dokumen secara khusus gitu. Oke. Bahkan kan sekarang saya mendengar gitu, beberapa korporasi
karena mereka tidak ingin kehilangan bukti portofolio gitu kan, karena mungkin tidak semua perguruan tinggi punya bukti portofolio itu, mereka kan akhirnya mengecek ke riwayat sosial media setiap setiap Iya, betul. ya kan, Betul. lu ngapain aja selama ini di sosial mediamu isinya cuman Oh, tapi ada loh Prof itu. ada, Iya, memang ada. banyak. Saya sudah dengar kok dari beberapa teman yang para alumni yang sudah punya korporasi besar gitu ya, Iya. punya perusahaan yang merekrut alumni kita gitu. Saya mah udah susah minta CV mah. CV kan bisa aja dia misalnya nganggap ini itu kecuali mungkin portofolio dari kampus yang ditandatangani oleh pejabat gitu. Ya, Ya udah cek aja sosial medianya. betul. Oh dia ikut kompetisi ini, oh dia juara di sini. Udah, itu adalah data yang valid menurut saya. No problem. Betul. Dan kita bagi pengelola perguruan tinggi nggak harus sensi gitu. Ya. Ya silakan aja kan itu mah, kan mana ada perusahaan tiba-tiba merekrut tidak bisa kerja lalu perusahaannya rugi dan itu wajar-wajar aja sih menurut saya sih. Oke, Prof. Ya. Nah, Prof, kan tren tsunami cum laude ya, belum tsunami lah ya, Prof ya. Pokoknya Mau peningkatan. disebut tsunami juga asal punya data sih nggak ada masalah. Gitu. Ini kan cum laude ini kan masih berlanjut ya sampai sekarang. Nah, kalau menurut Prof Atwar, apakah predikat itu masih ya layak dipertahankan atau perlu reformulasi lagi biar memiliki makna yang lebih Oke, ya itu substantif? pertanyaan menarik menurut saya, penting gitu. Karena apa? Pendidikan tinggi tetap harus menyusun capaian pembelajaran dengan klasifikasi yang ajeg gitu. Oke. Dengan klasifikasi yang ajeg, klasifikasi yang baku gitu, baku ajeg, kemudian dibuat dengan struktur yang sistemik gitu, yang bagus. Maksudnya begini, tetap lulusan-lulusan itu harus tetap diberi apresiasi dalam bentuk pemberian pengelompokan kecerdasan seperti tadi ya, seperti IPK. Itu kan nggak mungkin kita udah kamu lulus aja gitu. Ada sih beberapa negeri di Eropa kalau nggak salah pas gitu ya. Oh, oke. Tapi kan mereka punya sistem pembelajaran yang sudah sangat valid gitu ya. Betul. Kita kan mungkin termasuk negara yang belum dianggap valid lah ya gitu. Jadi amat sangat penting itu. Tetapi bukan masalah pengklasifikasiannya itu gitu dari hasil, tapi mekanismenya ini harus ditempuh dengan sangat baik, dengan sangat ketat. Dengan misalnya substansi kurikulum yang bagus, penyusunan kurikulumnya oke, dosennya selalu update. Karena kan ya punten-punten aja atau maaf-maaf aja, misalnya banyak kok perguruan tinggi atau dosen-dosen yang nggak mau mengupdate diri kan. Maka mereka ketika ada kebutuhan baru dalam di era masyarakat digital, mereka itu bukan bagian saya lah, bagian orang lain aja gitu. Kan nggak begitu. Seharusnya kan dosen juga berupaya mengupdate dirinya, misalnya selain mengenal ruang kerja baru bagi para alumninya, ya juga mengasah kemampuan mereka dalam riset, dalam menyusun model pembelajaran, sampai misalnya memberikan satu karya-karya yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, kalau itu semua udah dipenuhi, saya kira bentuk wujud dalam bentuk apresiasi cum laude sah-sah aja, bahkan harus gitu, harus. Bukan ditebar begitu aja supaya perguruan tinggi kita laku buat calon-calon mahasiswa. Udah kita berikan aja ke dalam campaign atau dalam penerimaan mahasiswa baru. Oh, lulusan kami 60% cum laude. Ya itu patut dipertanyakan menurut saya. Cum laude itu adalah mekanisme seleksi yang natural, bukan dipaksakan. Kalau sudah mengandung minat tujuan-tujuan tertentu, misalnya dalam rangka meningkatkan, mengupgrade supaya lolos akreditasinya gitu, itu patut dipertanyakan menurut saya. Begitu tuh. Berarti sebenarnya ya wajar saja, Prof, jika itu kan sebenarnya outcome dari strategi yang outcome sudah dari proses pembelajaran. Betul. Gitu. Nah, Prof, mungkin ini yang terakhir yang ingin saya tanyakan ya, Prof. Menurut pandangan Prof Atwar, bagaimana strategi terbaik agar dunia pendidikan kita ya di Indonesia ini dan dunia industri juga memiliki parameter kompetensi yang selaras menjelang mungkin dalam waktu 5 tahun, 2030 lah, Prof. Gimana? Prof? Ya, saya kira beberapa kata kunci yang perlu saya sampaikan. Pertama, perguruan tinggi itu harus membangun satu mindset keterbukaan gitu ya. Mindset keterbukaan artinya apa? Dunia kerja pasti berubah
lingkungan pasti berubah. Kalau perguruan tinggi masih menggunakan pakem-pakem yang tidak mau berubah, bagaimana hasil proses pembelajaran? Kita mungkin hanya menghasilkan alumni-alumni yang mengalami kebingungan ketika mereka keluar gitu ya. Oke lah, misalnya kan pemerintah atau ada standar sih sebenarnya untuk kelulusan itu diterima atau enggak. Kalau dulu nggak tahu aturannya masih tetap atau enggak. Kan dalam 1 tahun itu dibagi 3 ya. 40%, 4 bulan pertama udah diserap dunia kerja. Nah nanti 4 bulan kedua itu 60%, nanti 100% di 4 bulan terakhir. Itu harus dicek, harus dipantau loh. Betul. Artinya Monitor lulusan terus. kita bisa diterima di dunia kerja. Tapi ini kan untuk mencapai ini tuh harus dibuka mindset perguruan tinggi, membaca lingkungan kerja kan. Ya. Dunia kerja udah sampai mana. Yang kedua, perguruan tinggi harus berani transparan gitu. Maksud transparan itu begini, dia harus akuntabel gitu. Berani nggak kurikulumnya dievaluasi oleh masyarakat, oleh mahasiswa, oleh dunia industri gitu. Ya. Silahkan kritik misalnya kurikulum kami. Kalau memang tidak sesuai, mana yang harus diperbaiki gitu. Itu sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik dan moral gitu. Sebab kalau nggak diperiksa, oke lah sekarang diaudit sama Ban PT gitu ya, diakreditasi. Tapi kan seringkali cenderung mengandalkan dokumen kan gitu ya. Nyusun borang, kadang-kadang borang disusun beberapa bulan, diperiksa, apalagi asesornya kenal, kan jadi ini birokrasi yang jadi agak saling mengganggu gitu. Betul. untuk mendapatkan. Tapi kalau misalnya siap diaudit oleh dunia kerja, siap diaudit alumni, terutama alumni nih, kemudian juga siap di apa istilahnya kan kadang-kadang maaflah perguruan tinggi prodinya keren gitu, tapi namanya keren ya, tapi kerjanya nanti di mana sih gitu ya. Itu kan harus diberikan penjelasan. Artinya perguruan tinggi harus memberitahu gitu. Nanti kerjanya di mana, kemudian juga proses belajarnya seperti apa, apakah laboratoriumnya itu ada atau enggak ada gitu kan, itu harus. Kemudian yang ketiga, kata kuncinya adalah mekanisme itu, perubahan dan penyiapan itu harus sistemik gitu ya. Sistemik itu dalam arti apa? Menghasilkan lulusan cum laude bukan sekedar gelar. Ya. Tapi saya bilang di awal. Tapi kalau disiapkan dari mekanisme mulai dari rekrutmen, proses pembelajaran sampai outcome pembelajarannya disusun dengan sangat rapi gitu, sesuai dengan standar-standar baku. Saya kira no problem. Betul. Bisa dirubah setiap saat. Oke lah, seperti kita punya puzzle ya. Punya puzzle atau punya laptop lah. Ini rusaknya di mana? Oh, di sini ya, ini perbaiki gitu. Betul, ya. Artinya kan model yang kita desain itu sudah mudah dievaluasi ini di bagian mana yang rusaknya gitu. Kalau rusaknya di bagian SDM ya perbaiki SDM-nya gitu. Kalau rusaknya di bagian laboratorium ya beli dong alat-alat terbaru untuk laboratorium gitu, dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira itu 3 kata kunci dari saya yang ya setidaknya mudah-mudahan ya tsunami cum laude itu nggak jadi gitu, dipecah dulu gelombangnya gitu oleh perguruan tinggi yang siap menyesuaikan atas perubahan-perubahan yang ada gitu. Baik Prof. Nah ini tadi teman-teman kita udah diskusi banyak sama Prof Atwar ya terkait ya fenomena gelombang cum laude ini ya yang sekarang terjadi, tidak hanya ternyata merata di beberapa kampus Prof, yang nggak cuma satu kampus aja. Saya scrolling data tadi malam gitu. Oh ternyata nggak apa-apa ya nama di PTN lah, PTN udah saya kenal gitu. Dia sangat terkenal, nggak usah disebut namanya kan. Ternyata ya di sana juga satu kali meluluskan itu 50% yang cum laude. Kemudian saya cek lagi di PTN yang lain gitu. PTN terkenal. Yang saya cek itu yang terkenal. Tapi data ini perlu divalidasi saya kira. Ternyata sama juga. Di kampus saya kan udah saya jelasin. Kalau lempar palu pasti kenanya kena kepala alumni cum laude nih, gitu kan. Di PTS juga gitu. Ya saya tidak mau mendikotomi PTN PTS karena PTS juga ada yang sangat bagus begitu ya. PTN juga ada yang biasa-biasa aja. Tapi entah mungkin pengelompokan ini simplifikasi aja gitu. Tapi ya di beberapa perguruan tinggi yang lain seperti swasta mungkin
di tengah takutnya gitu, Betul, takutnya bahwa mekanisme ya kita kan tahu sendirilah resource, kemudian Iya. juga kemampuan sumber daya Iya. mungkin ini perlu dicek gitu Betul. supaya ya cum laude bukan hanya sekedar gelar tapi dia mengukur secara substantif dari kemampuan anak itu memang layak diberikan cum laude. Begitu. Iya, sebenarnya kan karena memang yang dikhawatirkan dengan adanya lonjakan ini kan ya tadi Prof yang memang sebenarnya ada atau Kalau tidak udah sih angka 60% kompetensinya. kan Iya. bingung juga kita ya. Oh, anak gue pinter semua Pinter. gitu ya. Oke. Oke, Prof. Ya, teman-teman, seperti yang kita tahu ya, gelombang lulusan cum laude ini yang mengalir deras dari kampus-kampus di Indonesia ya, khususnya merupakan sinyal bahwa sistem pendidikan tinggi itu telah mengalami pergeseran yang cukup fundamental. Meski peningkatan kualitas belajar dan akses pengetahuan layak diapresiasi, tetapi akurasi penilaian tetap harus menjadi fondasi reputasi akademik dan daya saing tenaga kerja. Tentunya juga di dunia kerja membutuhkan indikator kompetensi yang terukur, tidak hanya sekedar predikat saja, karena buktinya penyelarasan standar evaluasi antara kampus dan industri masih menjadi urgensi yang tidak bisa ditunda. Jika tidak, gelombang cum laude ini ya bisa berpotensi Gelombang menjadi tsunami ya. bisa berpotensi menjadi krisis kredibilitas yang merugikan generasi lulusan maupun ekosistem ekonomi nasional. Baik teman-teman, sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Fatwa. Sami-sami. Terima kasih Laura. Untuk menyatakan berhenti